Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini bersama saya Haisnina Fikanul Natijah sebagai moderator dan saya Riani Puspitasari sebagai pemateri. Kami kali ini akan memaparkan materi kami yang berjudul Efektivitas Hukum dalam Kehidupan Masyarakat dan Model Sosial. Baik. Ya. Baiklah, saya di sini ingin memaparkan yaitu hukum merupakan disiplin ilmu yang dewasa. Ini sudah menjadi berkembang, bahkan kebanyakan penelitian sekarang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosial hukum. Pada prinsipnya, sosialisasi hukum memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari ilmu hukum, tetapi tidak disebut sebagai sosialisasi hukum, melainkan sebagai sosialisasi jurisprudence. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana ruang lingkup permasalahan hukum. Dua, apa saja contoh khusus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Tiga, bagaimana akibat inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Empat, bagaimana pengaruh ekstensi masyarakat dalam efektivitas hukum. Lanjut bab 2, pembahasan permasalahan hukum. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat penyelesaian sengketa atau konflik. Di samping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini, munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, masyarakat yang tertindas oleh hukum bergerak mencari keadilan yang seharusnya mereka peroleh sejak dahulu. Namun, kadang usaha mereka dilakukan tidak melalui jalur hukum. Misalnya, penyerobotan tanah di pos dan di daerah-daerah persangkaan tanah yang lain, konflik perubahan yang mengakibatkan perusakan di sejumlah pabrik dan sebagainya. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia yang oleh karena reformasi menjadi tidak terkendali dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari-hari adalah koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwah karena kurangnya bukti, sementara pencuri yang bisa terkena hukum 3 bulan penjara karena adanya bukti nyata. B. Kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, tingkat kekayaan seseorang. Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hukum antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama Muhammad Bab Hasan.
2. Tasiran seorang petani sederhana yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya dijatuhkan hukuman kurungan 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan pada tanggal 2 April 1986 karena terbukti mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulangi perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembali masuk penjara pada bulan Agustus 1986. Sekeluarnya dari penjara, Tasiran berkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir Mojokerto sampai Jakarta lebih dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun 1996, ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya. C. Akibat inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di atas berlangsung terus-menerus selama puluhan tahun. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in action berbeda dengan masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak tersangkut paut dengan suatu masalah yang terjadi. Apabila melihat penodongan di jalan umum, mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah. Tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapa contoh khusus berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. 1. Kebiasaan ketidakpercayanya masyarakat pada hukum. Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka dan sebagai mungkin dihindari bila mereka melanggar peraturan lalu lintas misalnya. Maka sudah jamak dilakukan upaya damai dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasus ke pengadilan. Memang dalam hukum perdata dikenal pilihan penyelesaian masalah dengan arbitrase atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun tidak demikian hal yang dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Yang kedua, misalnya penyelesaian konflik dengan kekerasan. Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukum yang sangat berat bagi pelaku yang diterima tanpa melalui proses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan, pencurian sepeda motor, perompok penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu merupakan contoh. Menurut Durkheim, masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan. D. Pengaruh eksistensi masyarakat dalam efektivitas hukum. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dalam kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentengan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif jelas merupakan hukum yang berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakat. Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisaan hukum. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti
Mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu melakukan secara yuridis, melakukan secara sosiologis, dan bersifat secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, antara lain yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuan didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. B. Penegak hukum dalam hal ini akan dilihat pada apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis yang dapat berupa peraturan perundang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus patuh pada aturan-aturan yang dijelaskan oleh para penegak hukum. Karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas, namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga aturan yang berlaku inilah bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat, dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. C. Masyarakat kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap kesadaran hukum. Masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum, dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar, dan adil. Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini, mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksa oleh para pemimpinnya, atau karena perintah agama atau kepercayaan. Jadi dalam hal pengaruh lada wajarlah. Hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat. Bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dari terkendali karena terdapatnya ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum. Dengan begitu terdapat interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum. Artinya, semakin lama
tingkat kesadaran masyarakat, semakin lama pula kepatuhan hukum. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor pengetahuan hukum, sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bab 3 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara. Kesadaran hukum berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, tentang apa yang kita lakukan atau perbuatan yang kita tidak lakukan atau perbuat. Pentingnya kesadaran hukum, perlu adanya penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menjunjung tinggi aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan hukum yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah mari kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.